terungkap asal senapan dan pistol KKB Pegunungan Bintang pimpinan Ananias Atimimin. Satgas Damai Cartens melumpuhkan kelompok kriminal bersenjata KKB di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dalam operasi pada Sabtu tanggal 29 September tahun 2023, dini hari. Pada operasi ini 5 anggota KKB pimpinan Ananias Atimimin tewas. Personel gabungan TNI Polri berhasil menyita 3 senjata api, senpi, beserta ratusan butir amunisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, asal ketiga senjata api dan ratusan butir amunisi yang disita dari KKB berhasil diidentifikasi. 2 senpi merupakan senjata api organik personel Satgas Pamtas 725 Faroagi yang hilang pada tanggal 28 Juni tahun 2019 saat heli M1-17 V5H-5138 TNI AD hilang kontak di distrik Oksop, yaitu senpi panjang SS2V3-K1, nomor seri 93.004236, dan pistol Browning FN, nomor seri OT6117, kata Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2023. AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023. Sedangkan satu pucuk senjata api laras panjang warna hitam bertuliskan NOVESKE dengan teropong berwarna hitam masih dalam proses identifikasi. Namun diduga kuat senjata api tersebut berasal dari Papua Nugini, PNG, yang dibeli pasukan KKB Pegubin pada awal 2022. Bayu Suseno menambahkan, terkait ratusan amunisi yang ditemukan diduga kuat berasal dari sumber yang sama, yaitu insiden heli TNI AD yang hilang kontak dan juga pembelian KKB dari PNG. Saat ini, proses identifikasi terhadap 5 jenazah anggota KKB masih berlangsung. Proses identifikasi jenazah masih berlangsung. Kita pegang prinsip kehati-hatian dan ketelitian agar hasil identifikasi menjadi valid. Nanti hasilnya akan kami publikasikan. Tambah Bayu. Kelimanya merupakan anggota KKB Pegunungan Bintang yang dipimpin Ananias Atimimin. Rekam jejak kriminal kelompok ini diantaranya yaitu pembunuhan terhadap 1 perawat puskesmas Kiwirok. Selain itu penganiayaan terhadap 5 orang petugas puskesmas Kiwirok. Pembakaran beberapa gedung di Kiwirok antara lain 1 unit bangunan gedung Bank Papua, 1 unit gedung puskesmas Kiwirok, 2 unit rumah perawat yang terjadi pada tanggal 13 September tahun 2021 lalu. Selanjutnya pembunuhan terhadap 3 orang tukang ojek dan penganiayaan terhadap 3 orang tukang ojek lainnya di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Pegunungan Bintang pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Kapolda Papua perintahkan tangkap pimpinan KKB di Puncak, amankan pengikut-pengikutnya. Melansir dari poskupang.com, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri memerintahkan jajarannya untuk segera menangkap para pimpinan KKB Papua termasuk di Kabupaten Puncak. Kejar dan tangkap pimpinannya, kalau melawan ambil tindakan tegas. Perintah Kapolda Irjen Matius D. Fahiri itu mengemuka menyusul makin seringnya kelompok pengacau keamanan itu melakukan tindakan anarkis, hal mana mengancam keselamatan pihak lain, baik aparat bersenjata maupun warga sipil. Saya minta seluruh Kapolres beserta jajarannya, juga tim Satgas Ops Damai Cartens untuk mengejar dan segera menangkap para pelaku tindak kejahatan di Papua. Salah satunya pimpinan KKB Papua di Kabupaten Puncak, tandasnya. Perintah Kapolda itu juga ditujukan khusus kepada Kapolres Puncak. Pasalnya anggota KKB Papua yang berkeliaran di daerah itu menyerang warga sipil, di antaranya menembak salah seorang pedagang ketika hendak menutup kiosnya di Pasar Ilaga. Dalam aksi tersebut, KKB Papua berniat menghabisi pedagang tersebut dengan menambaknya di bagian dada korban. Namun tembakannya justru meleset, sehingga hanya mengenai kaki kanan korban. Seusai melancarkan aksinya tersebut, anggota KKB Papua langsung melarikan diri ke arah hutan. Sampai saat ini para pelaku belum ditangkap, bahkan belum diketahui pula keberadaannya. Dalam perintahnya, Kapolda Papua, Matius D. Fahiri menyebutkan bahwa sejak dulu, KKB Papua tak lagi punya rasa kemanusiaan. Itu terlihat dari pelbagai aksi yang dilakukannya yang ujung-ujungnya merenggut korban jiwa. Oleh karena itu, tandas Kapolda Papua,
Kapolres bersama seluruh jajarannya di wilayah tugas masing-masing diperintahkan untuk terus mengejar para pelaku dan segera menangkapnya. Jika anggota KKB Papua itu melakukan perlawanan dan membahayakan aparat plus warga sipil, tegas Kapolda, maka aparat harus mengambil tindakan tegas. Lumpuhkan jika cara itu merupakan langkah yang tepat untuk menghentikan tindakannya, tegas Kapolda Papua. Dikatakannya, selama ini aparat selalu mengedepankan aspek kemanusiaan, karena KKB Papua merupakan bagian dari sesama warga Indonesia. Hanya saja, kelompok tersebut berbeda baik dalam pandangan dan sikap, lantaran sikap kelompok tersebut tak bisa ditolerir lagi, katanya. Maka tak ada cara lain kecuali aparat harus mengambil tindakan tegas. Dengan begitu bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Menurut dia, selama ini masyarakat setempat senantiasa mendambakan keamanan di tanah Papua. Bahkan bukan sebatas situasi sosial yang aman dan nyaman, tetapi lebih dari itu, adalah Papua damai. Yang jadi masalah, adalah KKB Papua tak henti-hentinya melakukan tindakan anarkis, yakni menyerang aparat bersenjata, menembak dan menganiaya warga sipil dan membakar fasilitas umum yang sudah dibangun pemerintah. Karena itu, katanya, pemerintah tidak bisa memberikan toleransi kepada kelompok tersebut. Pemerintah harus menegakkan hukum, supaya dengan langkah tersebut, masyarakat semakin memahami supremasi hukum yang sesungguhnya. Dilansir Pos Kupang dari Kompas TV Kamis tanggal 28 September tahun 2023, Kapolda Papua, Matius D. Fahiri juga menyinggung soal nasib pilot Susi Air, Philips Mark Mertens yang sampai sekarang masih disandera oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menyebutkan bahwa sampai saat ini, komunikasi masih terus dilakukan dengan kelompok separatis teroris tersebut. Komunikasi itu dilakukan melalui tokoh gereja, tokoh masyarakat, keluarga dan pemerintah Kabupaten Duga. Pihaknya juga sangat berharap agar Egyanus Kogoya dan komplotannya memahami apa yang disampaikannya. Karena tindak penyanderaan merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi, sampai saat ini kita memang terus membangun komunikasi dengan KKB Papua pimpinan Egyanus.